Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktah Noni, NPM 1921030563. Saya dari kelas K Muamalah. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi UAS dari mata kuliah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan dosen pengampu Ibu Helma Marliza, SEIMA SY. Sesuai dengan judul, video kali ini bersih tentang rangkuman mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari 9 kelompok. Baik, berikut videonya, selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada penjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul penyelesaian sengketa. Hukum acara berlakunya dalam pemeriksaan arbitrase juga diatur dalam pasal 27 sampai 51 Undang-Undang 30 tahun 1999. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Merupakan arbitrase yang menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah. Lalu yang ketiga ada pilihan penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa ataupun dengan bantuan para pihak yang netral. Penyelesaian sengketa yang telah dikenakan sejak lama dalam penyelesaian pengadilan, proses penyelesaiannya itu cenderung menimbulkan permasalahan terbaru karena hasilnya adalah bahwa akan ada pihak yang menang dan kalah dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mulai berkembang seiring berkembangnya zaman, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup sehingga dapat jaminan kerahasiaannya dan prosesnya pun lebih cepat. Lalu yang keempat ada konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindak yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak yang lain, merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapat kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Selanjutnya yang kelima ada negosiasi. Negosiasi adalah saran bagi pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan para pihak ketiga. Melalui negosiasi, para pihak bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu yang berdasarkan pada asas timbal balik. Lalu yang keenam ada mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan terhadap permasalahan yang disengketakan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar mencapai kesepakatan yang hanya diputuskan oleh pihak yang bersengketa. Mediator tidak mewakili kewenangan yang memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya yang ketujuh ada konsiliasi. Konsiliasi yaitu penyelesaian melalui konsiliasi yang dilakukan melalui seorang atau beberapa orang badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberikan fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Konsiliator itu serta secara aktif memberikan konsumsi terhadap permasalahan yang diperselisihkan. Yang kedelapan ada pendapat hukum atau pendapat mengikat. Pengertian pendapat hukum atau legal opinion adalah merupakan pendapat hukum yang berkaitan dengan masalah hukum dan baik secara parsial, imparsial, gradual maupun prusial.
khususnya menyangkut ketumpang tindihan pelaksanaan peraturan hukum. Legal opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindak yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Legal opinion juga memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Selanjutnya yang terakhir ada eksekusi putusan arbitrase. Pelaksanaan eksekusi arbitrase nasional merujuk kepada ketentuan hukum atau acara yang berlaku terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Eksekusi keputusan arbitrase nasional dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Ketua pengadilan negeri juga dapat menolak permohonan eksekusi yang diajukan kepadanya apabila ketua pengadilan negeri bahwa putusan itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila permohonan eksekusi tersebut sudah dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan, maka ketentuan waktu paling lama 30 hari untuk menetapkan pelaksanaan eksekusi terhitung sejak didapatkannya permohonan eksekusi bisa menjadi hambatan, pengingat bahwa untuk pelaksanaan pengadilan oleh pengadilan sendiri dapat memakan waktu yang sangat lama. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.